Misalnya bicara soal money politik, oh ini nggak money politik kok, ambil uangnya aja gitu, kita tetap milih sesuai pilihan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh Bu, apakah instrumen hukumnya yang salah kemudian membuat cara pikir masyarakat juga jadi salah, atau memang masyarakatnya yang kurang teredukasi? Lagi galau oleh pemilu yang rese gitu. Pemilu yang rese. Boleh juga. Kemarin kita habis ngobrol sama ketua KPU ya di sini ya. Sekarang kita dengar bahwa ada pernyataan pemilu rese. Resenya kenapa Bu kalau menurut Ibu? Pemilu ini dibikin galau mulai dari awal loh. Tiga, dua, satu. Di negeri permai ini tempat sekolah pemuda desa tak kerja. Masuk. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, Padamu kami berarti. Yeay. Gak beda sama suaraku. Selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman, Ibu dosen, Ibu Warkhatun Najidah. Yes. Selamat malam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, teman-teman. Ini saya harus lebih sedikit sopan karena Bu dosen nih. Oh, enggak cukup. Teman-teman, sudah bersama saya salah satu dosen yang banyak banget muncul di media media Kalimantan Timur. Betul Bu ya? Gitu ya. Tadi Ibu Warkhatun Najidah bilang sama saya, katanya saya biasa dipanggil Mbak Yu gitu. Iya sih kalau. Alasannya kenapa Bu kira-kira itu Bu? Mungkin kelihatan kali ya karena ngomong logatnya itu kental betul. Kental Jawa betul, Timur, gitu. Jawa Timur. Oh, oke. Masih saudaranya Bu ini ya, Gubernur Jawa Timur ya. Bu Khofifah. Bu Khofifah. Ya soalnya nama itu sering banget muncul di TikTok itu Bu. I see. Jadi kalau orang ngomong Jawa Timur tuh munculnya Ibu Khofifah, tapi bukan icon. saudara Bu ya. Bukan. Bukan saudara. Mbak Yu ya. Mbak Yu. Iya. Kita panggil Mbak Yu aja. Serius? Ya Allah. Teman-teman mungkin kalau buat teman-teman yang jarang baca berita tidak akan terlalu familiar, tapi beliau ini adalah salah satu sosok yang kalau saya bilang ini nama yang paling banyak muncul di tim sel gitu Ibu. Jadi kalau misalnya ada pemilihan komisioner apa gitu ya, misalnya komisioner KPU, komisioner apa nih, pasti ada nama beliau nih sebagai salah satu tim seleksi. Ya, emang selaris itu ya Bu ya waktu itu. Biasanya apa sih Bu yang melatar belakangi seorang akademisi itu masuk ke dalam Tinsel Bu biasanya Bu? Apa yang melatar aktivitas kita? Oh oke. Ya, mencoba untuk objektif memandang sesuatu. Oh oke. Jadi memang sebagai seorang akademisi diambil perannya supaya bisa objektif dalam menseleksi gitu Ibu ya. Yes. Oh oke, itu dia. Tapi buat teman-teman Universitas Mula Warman pasti kenal beliau, terutama Fakultas Hukum Ibu ya. Fakultas Hukum karena beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Itu dia. Dan aktivitas beliau yang lebih banyak diketahui publik mungkin ya adalah komentar-komentar pedasnya Mbak Yu ini di media-media ya Bu ya. Banyak ya sekali ya. Dalam satu bulan tuh biasanya berapa kali ditelepon wartawan nih Bu? Enggak juga. Akhir-akhir ini jarang. Akhir-akhir ini jarang. Oke. Ya, ada. Tapi sering itu kesibukan Bu yang ya? banget. Ya sih harus. Oke. Ya, apa sih sebenarnya yang disampaikan di dalam kelas dan di masyarakat itu juga nggak ada bedanya. Yang disampaikan di kelas nggak ada bedanya? Iya, nggak boleh Oh beda. oke. Harus sama. Harus sama. Intinya hukum harus ditegakkan. Iya. Hukum harus ditegakkan. Bu, tadi kita kenapa menghadirkan atau meminta kesediaan Bu dosen untuk datang ke sini adalah karena saya tim Korkal Siniar ini dapat rilis gitu ya dari koalisi
dosen Universitas Mula Warman. Nah, itu dia. Isinya itu kalau saya baca 2-3 kali agak-agak kayaknya kekhawatirannya tuh sama seperti yang mungkin saya atau teman-teman merasakan juga gitu. Tentang keadaan politik di Indonesia pada hari-hari ini gitu. Kenapa sih kita perlu concern, Bu? Kenapa kita sebagai, terutama nih buat teman-teman Gen Z, teman-teman milenial, anak muda, kenapa kita perlu punya concern untuk ke sana gitu, Bu? Kenapa koalisi dosen Unmul bersikukuh sedemikian rupa menyuarakan itu? Apa sih, Bu, yang pengen disampaikan kepada masyarakat gitu? Bahwa hari ini akademisi harus bersuara di tengah-tengah banyaknya nilai-nilai, aturan-aturan yang sudah ditinggalkan dan itu dianggap biasa. Aturan yang ditinggalkan dianggap biasa? Ya. Apa yang sebenarnya tidak boleh, apa yang sebenarnya itu memalukan, apa yang sebenarnya tabu, dianggap biasa. Oke. Alasannya kenapa dianggap biasa? Untuk kepentingan kekuasaan. Oke, ini kita bicara konteksnya pemilu berarti. Iya. Konteksnya pemilu. Rilisnya tentang pemilu memang. Oke. Nanti kita tampilkan di sini lagi galau, itu dia. lagi galau oleh pemilu yang rese. Gitu. Pemilu yang rese. Boleh juga. Kemarin kita habis ngobrol sama ketua KPU ya di sini ya. Sekarang kita dengar bahwa ada pernyataan pemilu rese. Resenya kenapa, Bu, kalau menurut Ibu? Pemilu ini dibikin galau mulai dari awal. Oke. Ya. Bukan hanya saat kemarin. Jeder. Momennya MK itu, Bu, ya? Itu sebenarnya sebelum itu lagi? Sebelum itu banyak. Oh, apa ini, Bu? Tarik ulur, maju, mundur. Oh, oke. Soal pelaksanaannya. Ya. Oke. Zaman anggaran. Bagaimana di-match-kan dengan pilkada itu kan penuh. Sementara tuntutan-tuntutan undang-undang yang hari ini sudah tidak viable, tidak bisa menjawab problematika pemilu, tidak pernah dibahas sekali. Oh, oke. Misalnya apa itu, Bu? Misalnya? Tapi kan masih banyak problem loh undang-undang kita. Itu tidak pernah dibahas di DPR kita. Ngomongin money politik, pasal kita masih pasal yang sangat ciut untuk bisa, mulutnya sangat ciut untuk bisa memasukkan kejahatan itu. Oh, oke. Modusnya terlalu banyak, pasalnya itu terlalu ambigu dan lain sebagainya. Itu salah satu problem untuk membuat itu menjadi seperti sekarang ini. Jadi instrumen untuk melaksanakan pemilu yang apa sebutannya, Bu? Jurdil apa, Bu? Saya malas banget ngapalnya. Jujur, adil, itulah pokoknya ya. Itu menurut Ibu masih kurang instrumen hukumnya? Kurang. Sangat kurang? Sangat, jauh. Oke. Kalau ngomongin soal money politik deh, Bu. Secara hukum, money politik itu gimana sih, Bu? Menurut pandangan seorang ahli hukum gitu. Pasal itu diatur, diagung-agungkan. Itu. Tapi sejujurnya pasal itu tidak bisa dengan mudah diterapkan. Oke. Pasal itu bunyinya masih tidak bisa menjangkau, menggigit modus-modus yang hari ini berkembang. Ketinggalan modus. Modusnya udah 1000, pasalnya tuh masih bergerak di situ aja. Oke. Menurut Ibu ada sengaja ya, faktor kesengajaan di situ? Nah, iya dong. Karena nggak dibahas, tapi dievaluasi terus. Evaluasinya nggak ada tindak lanjutnya. Terkait umur. Menarik nih. Juga kayak begitu, akhirnya menjadi kayak begini, jadi terobosan hukum yang sebenarnya bukan terobosan menurut saya. Pentabrakan. Lebih ke apa? Tabrakan, Bu, ya. Iya, terobosan itu kan biasanya jalan pintas untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kalau gitu, ya? Terobosan itu istilah hukumnya kita rethinking. Memikirkan kembali, ada nggak jalan diskresi, adakah jalan hukum yang lain, kan semacam itu. Kalau ini sementara yang terjadi adalah tabrak. Tabrak itu. Pantesan itunya ada kata tabrak-tabraknya ya. Nah, Bu, tadi saya masih pengen memperdalam soal money politik itu gitu. Money politik kan hari ini teman-teman mungkin di media sosial kita melihat bahwa orang-orang tadi yang seperti Ibu bilang ya, memaklumkan gitu. Banyak sekali hal-hal yang dimaklumkan. Misalnya bicara soal money politik, ini nggak money politik kok, ambil uangnya aja gitu. Kita tetap milih sesuai pilihan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh, Bu, apakah instrumen hukumnya yang salah kemudian membuat cara pikir masyarakat juga jadi salah, atau memang masyarakatnya yang kurang teredukasi? Bukan kurang. Kita ini menurut saya jauh tidak melakukan edukasi tersebut. Oh, justru malah nggak melakukan? Pendidikan politik untuk money politik ya. Oke. Begini,
Kita mau ngobrolin pemilu bersih, itu tidak cukup hanya mengajak masyarakat, ayo tanggal 14 ke TPS. Oke, betul. Terus nanti ramai di Instagram, we have like this. Oke, betul, Oke, betul. kan? Bukan Iya, itu, iya. tapi kita panjang. Siapa sih person yang kau pilih? Mantan napi korupsi atau tidak? Iya. Apakah dia kena pelecehan seksual atau tidak? Oke. Bagaimana rekam jejaknya? Betul. Itu tidak diajarkan. Sementara bagaimana modus korupsi itu juga sudah diajarkan. Modus money politik, oh ya nanti kayak begini ya, oh ya ini kayak begini, itu sistemik. Sementara edukasi kita tentang money politik itu tidak sistemik. Ya cuma woro-woro, mari kita tolak, mari ini, only that. Nggak sampai yang bagaimana sistemik. Bandingkan kita ngajarin anak pengangguran menjadi seorang wirausaha, itu model metodenya kan banyak. Betul. Banyak sekali suntikan dananya ke arah sana untuk menjadi generasi yang financial business begitu ya. Tapi bagaimana dengan ajaran kita untuk tolak money politik? Sementara, betul. Ada nggak sih? Jangan-jangan influencer terkait kayak gitu hari ini nggak laku loh. Dianggap basi loh. Itu dia yang pengen Bisa saya jadi. bilang tadi, Ibu. Karena kan kalau bicara terlalu teknis, kadang-kadang ditinggal juga, Bu, sama teman-teman ini. Gitu. Katanya terlalu idealis lah dan lain sebagainya. Betul. Padahal mungkin seharusnya begitu bahkan tidak idealis sama sekali, Bu ya. Itu hanya sekedar memang standarnya memang harusnya seperti itu gitu, Bu. Iya. Oke. Itu harus gimana ya? Itu menjadi ruang yang menakutkan. Kelihatannya enak kan, 100, 50, betul. ya 300 lah sama saudara sendiri, misalnya kayak betul. gitu. Tapi ketika tabir itu dibuka, akan ada namanya oligark di belakangnya, akan ada bargaining project-project di belakangnya. Bagaimana nanti sebegitu mengerikannya, bahkan bertopeng pula kalau sedekahnya hari ini tidak boleh sembako, boleh. Bahkan sampai di pinggir jalan, pakai bendera dan lain sebagainya, bermanipulasi dalam kegiatan ibadah. Wow, banyak sekali degradasinya untuk mendegradasi nilai-nilai yang lain. Nah, dan itu akademisi nggak boleh santai aja gitu, Bu ya. Dan dianggap sebagai hal yang wajar gitu, Bu ya. Akhirnya dianggap sebuah kewajaran. Mengapa? Hukum kita nggak tuntas, nggak pernah ada efek jerah. Oke. Bu, tadi kan Ibu bahas soal ketika money politik yang sesederhana 100.000, 50.000, 300.000, dampak konkretnya itu apa sih, Bu, sebenarnya, Bu? Ini biar teman-teman punya gambaran deh. Kalau misalnya aku dapat duit sekian ratus ribu untuk memilih kandidat politik ini gitu. Nah, kalau itu dilakukan, dampaknya apa sih, Bu? Kan selama ini kan kita mikir, suaramu cuma dihargai segitu kan, gitu. Sebatas itu aja. Kita nggak pernah tahu dampaknya akan seberapa sih sebenarnya ketika itu terjadi. Karena sistem kekuasaan itu kan panjang. Masyarakat kita itu atau pendidikan itu dianggap begini, kalau kamu luka, pasti berdarah, langsung kena. Gitu. Sementara korupsi itu rentetannya panjang. Dia tidak bisa dilihat kalau kamu nerima, nanti kelihatan terjadi apa. Misalnya gitu, kayak sebuah kutukan apa. Tidak di situ edukasinya. Karena itu sistem. Iya kan? Bagaimana misalnya sekarang dipertimbangkan, aku dulu nggak ada kok suaranya di situ. Suaraku sedikit. Jadi nggak tak bantu. Itu pemegang kekuasaan sih kayak semacam itu. Salah satu yang konkret. Dan itu kan tidak bisa terlihat pada saat you dibagiin duit terus besok. Kita lihat pada saat mereka menjabat itu bagaimana. Betul. Semacam itu. Itu loh, teman-teman. Jadi bisa jadi hanya karena aku nggak menang di satu tempat ini, kemudian nanti terjadi masalah publik. Ini si teman ini yang tadinya dia harusnya menjadi representasi masyarakat tidak bisa membantu, tidak mau membantu. Bisa jadi begitu. Dan itu banyak. Udah terjadi ya itu, Bu, yang kayak gitu, Bu ya. Iya. Gara-gara sesederhana uang money politik tadi itu. Iya. Wow. Ya nampak sederhana, tapi sebenarnya itu kronis sekali. Oke. Nah, dari yang disampaikan oleh koalisi itu apa, Bu, yang ingin dilakukan, Bu, oleh teman-teman koalisi? Atau mungkin
gerakan seperti apa yang sedang diupayakan oleh teman-teman koalisi dosen unmul? Akademisi itu tugasnya adalah menyampaikan sesuatu yang hak ya. Oke. Dengan tidak ditempeli embel-embel apapun. Oke. Kita sudah riset, mempelajari buku, melihat fenomena dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang terjadi itu membuat kita gelisah. Oke. Kami koalisi dosen melihat sedemikian brutal hari ini. Di depan mata tidak bisa terkandung. Bagaimana di Instagram caleg kiai pun memegang uang terus dibagi-bagikan dengan semacam itu. Itu tak ada tindakan apapun. Gelisah. Siap. Perdebatannya cukup banyak yang harus kita logikakan. Itu kan uang, itu kan sedekah misalnya, itu kan untuk membantu, itu kan bermanfaat. Lumayan buat beli susu 50. Itu kan rezeki kami. Kenapa harus ditolak? Nah, itu kan logika-logika yang nampak dihadapkan bahwa itu sebuah keharusan. Itu dia. Apalagi logika begini, biarin aja ibu, mereka nanti korupsinya lebih gede. Kita lu cuma 100.000, apa sih salahnya? Ini adalah legitimasi yang sekian hari semakin kian marak. Itu yang hari ini cukup membuat gelisah di kalangan akademisi. Kan ada undang-undangnya, nggak bisa, mandul. Problematika money politik itu bukan hanya Bawaslu atau Gakumdu ya, betul. yang letoy begitu ya. Tapi karena substansial hukum, legal substansnya itu juga ambigu. Mau ngomongin apa sih sekarang? Barang siapa yang ya kan dengan janji-janji para penyelenggara. Penyelenggaranya siapa? Sekarang kalau partainya punya uang ya, ngadain acara jalan sehat. IO yang ngerjain. Terus yang kena siapa? Partai, caleg, atau IO? It's okay. Iya, betul. Itu maksudnya yang mana? Yang bagi siapa? Kemarin yang terjadi, videonya jelas kok. Nggak bisa, karena yang bagi bukan caleg. Siapa? Abahnya. Abah papanya. Bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Loh, terus itu namanya apa? Dalam logika akademis masyarakat. Dengan baju seragam, mereka melakukan perkumpulan, mensukseskan, bagi dengan dihambur seperti apa yang terjadi di situ? Saya melihat bukan hanya korupsi di situ, terjadi. Bukan hanya money politik terjadi di situ, tapi kita lihat coba bagaimana uang dihamburkan ke atas, sementara ada masyarakat ke bawah mengambil, berebutan dan lain sebagainya. Ini memanusiakan manusia nggak sih? Apa yang dianggap ini? Hebat sekali, sekompleks itu. Secara sosiologis kita diskusi di FISIP misalnya ya, sama Dr. Sri Mulyani sama yang lainnya kayak gitu. Itu apa? Gambaran ada penghambaan. Iya dong. Atas nama uang. Yang dibagi. Sementara teriak dengan kecil-kecil, sakit rasanya. Tidak ada. Dan mereka merasa itu baik-baik aja, Ibu, happy aja gitu. Itu happy. Iya. Tidak adakah cara kita ini sebagai bangsa Indonesia yang lebih elok membagikan gitu ya? Kalau memang niatnya itu sedekah berbagi uang keringat misalnya gitu ya. Tapi kenapa harus di acara itu? Kenapa harus dengan cara meneriakkan nama-nama caleg dengan seragam yang partai yang kau banggakan? Iya, betul. Terus itu namanya apa kalau bukan money politik? Mari kita sukseskan. Nanti kalau yang sukses tim A, B, C umroh. What is it? Mempergunakan instrumen ibadah untuk iming-iming dan lain sebagainya. Bukan money politik, umroh politik, misalnya kayak gitu kan. Jadi banyak bahan candaan. Waduh. Padahal itu ibadah yang berat banget kan. Betul. Ini yang gelisah. Nampaknya sepele, tapi ketika nilai-nilai itu tertancap di sini sebagai sebuah abiasa.
itu kita mengalami degradasi mentalitas bangsa yang luar biasa. Oke. Kan kita udah mengalami pemilu, mungkin saya mulai pertama kali ikut pemilu itu 2014 Bu ya. Mungkin ibu Masih muda berarti ya? Alhamdulillah. Biasanya tamu saya lebih muda. Oh gitu ya. Aduh terasa tua. Ya, saya ikut tuh 2014 gitu Ibu. Ya. Kan kalau saya perhatikan 2014, kemudian 19, kemudian hari ini gitu. Ini kok apakah semakin kesini semakin turun atau gimana Bu fenomenanya Bu? Semakin brutal. Waduh. Nggak turun, saya nggak mau ngomong turun naik karena kalau orang akademis harus ada statistiknya ya. Harusnya, Turun naik ada datanya begitu. Tapi saya lihat dulu masih sembunyi-sembunyi. Kita lihat aja. Oh, jadi dulu tuh juga dilakukan tapi sembunyi-sembunyi. Ya iyalah. Oh, oke. Kirain dulu. Kalau sekarang better. lebih canggih. Lebih canggih. Oke. Ya kita lihat program apa sih yang dicanangkan. Oh iya. Hmm. Disalurkan misalnya lewat RT-nya. Oke. Ya. Tapi kayaknya ada klasterisasi itu. Nah, ya itu Jurnalis sebenarnya tahu kan lah, jurnalis. Waduh, dipancing kita. Sebenarnya kan kita melihat dan mendengar itu gitu. Sistemik toh, Nah, lebih betul. canggih toh. Betul. Itu maksudnya gimana ya Ibu ya cara saya menyampaikan tanpa harus menyinggung. Kenapa itu kemudian terjadi? Kalau tadi yang Ibu bilang bahwa pemilunya udah brutal dan seterusnya. Sebagai masyarakat nih Bu, kita sebagai masyarakat mungkin yang jumlahnya kecil, adalah 1-2 orang yang sadar gitu. Gimana cara kita bersikap dan kalau kita ingin berkontribusi terhadap perbaikannya gimana caranya Bu? Atau bisa dibaikin nggak sih keadaan ini Bu? Bisa lah. Bisa Bu ya? Bisa. Saya meyakini bisa. Saya bersama mahasiswa itu turun ke lapangan. Oke. Saya minta sama mahasiswa saya, hari ini terus terang kalau ngadain seminar yang gede-gede, kampanye tentang sesuatu, Betul. itu bahasa saya habis-habisin nasi. Habis-habisin nasi. Oke. Karena apa? Hei, money politik itu sudah dihadirkan di depan pintumu. Oke. Kadang amplopnya ditaruh di bawah, dan dimasukkan. Betul. Ya kan? Betul. Ilmu pengetahuan ini jangan boleh kalah. Ilmu pengetahuan tentang money politik ini hadirkan juga di meja ini keluarga. Oke. Di depan pintunya, Betul. di televisinya, dalam kurikulum pendidikannya. Semacam itu, bukan hanya apalagi jadi jokes kan kayak begitu. Nah, itu Ibu. Sulit nggak itu Bu melakukan itu? Sulit sekali. Apalagi misalnya nih, di meja makan ada sekeluarga yang lagi makan, kemudian mulai membicarakan tema-tema seperti ini. Di apaan gitu. sih gitu ya? Pasti gitu Bu. Iya, kan gini kan, itu kan nilai ya. Oke. Nilai itu diajarkan hal kecil. Oh, oke, siap. Ya, contohnya tidak ada makan siang gratis sebenarnya. Tidak ada makan siang yang gratis. Misalnya, kalau memang bukan punyamu, tidak ada korelasi apapun. Kan uang itu tidak seperti air hujan. Tidak turun atas gitu dasar saja. apa dikasih. Gitu. Oke. Itu yang nilai-nilai yang sebenarnya nilai-nilai yang kita ditanamkan kok dari kecil. Misalnya kalau punya kakakmu jangan diambil, apalagi punya orang lain. Apalagi punya orang lain. Ya, terus apalagi misalnya disuruh-suruh yang itu memang berdampak buruk. Nah, itu kan sudah harus mulai diketahui oleh masyarakat semacam itu. Oke. Ini yang menjadi kegelisahan akademisi adalah bahkan itu pun terjadi dilakukan oleh akademisi juga misal. Oh, ada Ibu ya? Loh, saudara, sekarang gimana sih tim sukses? Ya, siap. Quick count, ya kan? Kan paketnya macam-macam tuh sekarang siap, dari banyak lembaga. Ya kan? Dari survei yang menurut saya surveinya real atau tidak. Oh ya, elektabilitasnya naik di sini semacam itu. Paketnya kan macam, mau disurvei aja atau mau sak baginya. Saya ngobrol sama jurnalis kan. Siap. Takut nih. Itu kan ilmu pengetahuan. Siap. Itu mereka yang ada di akademis dilakukan dengan metode. Itu kan scientific, Pak.
quick count itu dipelajari sebenarnya di kampus. Siap. Dengan metode-metode yang dipelajari di ilmu sosial. Siap. Diamalkan untuk itu. Oh. Nah. Oke. Tapi Bu, kalau misalnya pertanyaannya jadi kayak gini. Kalau pertanyaannya jadi gini. Okay. Memang semuanya jelek ya Bu ya? Emang semuanya buruk ya Bu? No. Nah, itu gimana tuh? Kenapa kita tidak berkecil hati ketika turun di lapangan? Okay. Masih ada masyarakat yang tidak mau. Nah, tidak berkenan. Masih. Jangan tidak mau. Ada. Teman-teman mahasiswa misalnya lagi turun, kadang juga diusir. Oh, diusir? Iya, ngomong apa sih ini, kayak gitu, dianggap menganggap, bising, ini juga ada. Tapi ada juga yang diterima dengan tangan terbuka. Bahkan ini kita bicara di Samarinda, Ibu ya? Ya. Oh, alhamdulillah. Ya, Oke. di masyarakat, kenapa alhamdulillah? Kok saya terharu, Bu? Gitu ya. Iya, benar. Kita di sebuah kampung misalnya gitu, ngajarin masyarakat untuk melihat DPT-nya sudah masuk atau enggak, misalnya kayak gitu mahasiswa. Terus akhirnya, Bu, besok nggak usah ya Bu ya, kenapa sih kan gini-gini ngomongnya gitu, itu ditanggepin. Oh alah begitu kah, gitu. Bujur jualah, kada usah, misalnya kayak gitu. Ada. Saya yakinlah masyarakat ini cuma manusia. Ya betul. Circle-nya ini apa, pengetahuannya apa, itu yang akan membangun brand berpikirnya toh. Betul. Sehingga marilah kita sajikan fakta yang betul. Kalau ini yang terus-menerus terjadi, tidak mungkin petani bisa naik hari ini. Kan kayak begitu akhirnya. Kalau semua daftar jadi kartu anggota aja ada harganya, gitu kan? Nah, bagaimana misalnya yang buruh mau mencalonkan, mau ikut dalam kontestasi dengan harga yang semacam itu? Nah, ada ketidakadilan di situ, ada bahaya di situ. Kalau itu dijelaskan dengan baik, masyarakat pasti akan well done. Saya meyakini. Termasuk ya bagaimana kita punya sarana-sarana ibadah itu menjadi instrumen untuk edukasi tentang money politik. Bukan sebaliknya Bu ya? Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Iya. Bu, tapi kan kalau misalnya dari mayoritas masyarakat kita yang mohon maaf bisa dikatakan lebih banyak yang mewajarkan itu daripada yang tadi yang ada harapan itu. Seberapa optimis teman-teman di koalisi ini untuk kemudian melanjutkan upaya-upaya ini? Kami akan terus. Tetap dilakukan gitu. Di akademis itu banyak sekali, ribuan kan. Tapi kalau adanya orang segitu ya nggak apa-apa, bergerak. Adanya segitu tetap lakukan. Kami mempercayai begini loh. Ini ada hutan lebat kan. Siap. Ada burung kecil. Dia bersiul, masih terdengar enggak? Biar satu yang bersiul, asal itu terdengar, kita teriak. Harus begitu. Mantap. Harus gitu. Walaupun suaranya serak ya Bu ya. Walaupun kemudian mungkin ketutup suara angin gitu ya. Gak apa-apa. Tapi pasti suara burung satu terdengar. Dan itu dirindukan. Kalau di tengah hutan belantara, di pinggir sawah, pasti kita merindukan ada suara itu kenal keindahannya. Itulah suaranya akademisi hari ini. Banyak ribuan dan lain sebagainya yang pasti itu dirindukan. Bu, sadar risikonya nggak Bu? Itu. Ya? Sadar risikonya nggak Bu? Kalau ada suara burung nih, ada ular datang nih bisa-bisa nih Bu. Atau harimau mungkin yang datang. Ini Najida nih terlalu berisik nih gitu. Udah aku pindah aja ke Papua gitu. Ada kekhawatiran itu nggak sih Bu? Atau pernah nggak merasakan itu Bu? Saya meyakini apa yang disampaikan dengan yang baik, disampaikan juga dengan cara-cara yang baik. Itu mata hari ini banyak melihat. Kalau memang ada intervensi dan lain sebagainya, itu hal ya kita anggap sebagai sebuah dinamika. Yang nanti pasti dia juga akan mendapat peringatan tersendiri terkait dengan hal itu. Ya salah satu contohnya itu adalah banyak di kampus-kampus yang lain ada dosen yang kelewat ini terus
dapat intervensi, Oke. digugat, Betul. ancaman digugat. Betul. Tidaklah. Itu suara masih dirindukan kok pasti. Suaranya masih dirindukan. Pasti. Oke. Karena apa sih yang nggak mau dengar? Semua manusia itu kembali, maunya dengar yang bagus sebenarnya. Oke. Oke. Ya toh? Oke. Karena kebaikan itu yang kita sampaikan, insya Allah masih didengar. Masih. Saya meyakini itu. Kita meyakini itu. Walaupun berkicau 1, 2, biar berkicau aja. Karena itu keindahan alam. Naturalnya akademisi itu memang bicara, Oke. bukan bungkam. Oke. Bukan bikin survei yang dipesan. Susah ngomong-ngomong akademis ini, kalau ditanya jawabannya bisa gitu ya. Bisa gitu. Tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab Bu, soal apakah ada intervensi yang pernah dilakukan secara spesifik kepada Ibu terkait dengan aktivitas-aktivitas. Saya kalau di kampus tidak pernah. Oke. Tidak pernah. Karena mungkin ditanya ya, sampai oh Najira kok begini misalnya pimpinan kami, tidak. Karena kami pun melakukan itu, satu tidak sendiri, terus ya base kami saintifik, misalnya kayak begitu. Itu. Tapi kalau apa sih dunia teror ya, biasa aja. Udah biasa Bu ya? Biasa aja. Tiba-tiba HP dia kenapa gitu. Biasa, nggak apa-apa. Udah risikonya Ibu ya? Iya, itu fungsinya doa toh. Oh, saya pikir akademisi tidak percaya doa. Wah. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir dan saya udah nanya ini ke beberapa orang. Debat capres sebentar lagi Bu, terakhir ya, kalau nggak salah yang keempat atau kelima gitu, saya kurang ngikutin juga. Oh, nggak ngikutin. Banyak sekali akademisi dari seluruh Indonesia yang muncul di sana. Ya, walaupun cuma buka tutup itu ya Bu ya. Gitu. Iya. Saya sampai kadang-kadang kasihan sama gelar PhD-nya gitu. Tapi saya sampai hari ini saya belum pernah melihat ada satu akademisi Unmul atau dari Kalimantan lah minimal yang muncul. Emang akademisi kita sejelek itu Bu atau gimana sih Bu? Enggak juga lah. Enggak juga ya Bu ya? Enggak juga. Banyak kok di Unmul itu, luar biasa. Oke. Riset-riset. Hanya memang nggak mau masuk ke radar KPU atau gimana Bu? Mungkin kita tidak dalam pusaran kali ya. Oh, oke. Kan kita IKN loh, kan dia selalu bilang kita IKN. IKN-nya. Unmulnya enggak ya Bu? Enggak tahu lagi. Agak takut kita ya. Itu peran-peran yang ya signifikan, strategis. Sebenarnya di daerah ini cukup banyak mereka yang riset sumber daya alam, kehutanan, dan lain sebagainya. Itu di Unmul itu banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Saya juga tahu pemikiran-pemikiran hukum dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih kok nggak sampai di situ? Nah, iya itu. Saya pikir pertanyaan itu juga enggak yang dekat nih, misalnya yang di Surabaya juga nggak masuk situ gitu kan banyak juga. Enggak di situ. Tapi kita masuk di situ. Tapi kita mengambil peran yang gimana? Saya sendiri kalau di Kalimantan Timur yang kemarin menjadi penggugat saya sama Pak Herdi. Bang Castro. Oh, iya. Oke. Untuk apa nih Bu yang di MK 90. Oh, yang MK. Iya, untuk walaupun tetap jalan juga. Etika. Iya. Walaupun tetap jalan. Itu usaha. Yang penting tetap diusahakan itu. Harus. Seperti hari ini Bu ya. Koalisi ini bagaimanapun keadaannya, masyarakat sebesar apapun yang mungkin mewajarkan tadi tetap dilakukan dan resikonya siap ditanggung gitu Bu ya. Saya bersyukur di koalisi ini cukup banyak dari fakultas-fakultas yang lain. Oh, jadi tidak hanya fakultas hukum Bu ya? Bukan, ada visi pada kehutanan, ada Faperta dan lain sebagainya. Oh, bahkan Faperta? Iya, ada. Dan sama sebenarnya merasakan kegelisahan. Dan saya pikir entah mungkin karena kesibukan atau yang lain sebagainya, rilis yang kita luncurkan ini tadi itu disetujui pada dasarnya. Oleh hampir semua fakultas. Iya, kan kadang-kadang itu ada cinta cukup dalam hati kan. Iya. Ada yang menyetujui tapi tutup dalam hati, gitu lihat. Ya mudah, ya bersyukur aja. Siap. Kayak gitu. Siap. Yang jelas nggak boleh berhenti. Oh, nggak boleh berhenti. Biasanya konkretnya apa sih Bu targetnya Bu dari koalisi yang dilakukan oleh koalisi ini Bu? Kalau akademisi itu didengarkan. Yang penting didengarkan. Iya,
Oke, Kita menyampaikan. Berarti sesuai sama Korkal Siniar. Walaupun satu ayat. Katanya kayak gitu. Walaupun satu ayat. Kita nyampaikan. Bukan bahasanya begini ya, lu pakai syukur nggak pakai ya udah, bukan, bukan kayak gitu. Tapi kita mencontohkan kepada ada proses yang dilalui oleh akademisi itu untuk mengingatkan based on ilmu pengetahuan yang kita miliki. Siap. Semacam itu. Based on nilai-nilai yang kita miliki. Siap. Karena kita bukan eksekutor juga dengan cara-cara yang bagus, ya, semacam itu. Karena kalau kita tidak bergerak, ribuan mahasiswa itu melihat kita. Oke. Dosen aku dosennya diem aja ya, betul. Ngapain? Ibu ngomong apa? Misalnya saya lagi menyampaikan di kelas asas-asas pemerintahan yang baik, lagi nih, lah Bu, Ibu di mana kayak itu gitu. lagi hancur nih, Bu, nggak bergerak gitu. Itu tanggung jawab moral kita. Oke. Itu bagian juga pengabdian masyarakat. Semacam itu. Oke, tadi seperti yang Mbak Yu bilang tadi, yang penting harus didengarkan gitu Bu ya. Ya, seperti sesuai sama apa yang kita coba lakukan di Korkal Siniar ya. Semua orang kita dengerin, semua orang yang bercerita kita berikan tempat untuk bercerita di sini dan menyampaikan apa yang mereka pikirkan, opini dan gagasan mereka. Terima kasih. Bu Najidah, Mbak Yu sudah bersedia hadir ya. Makasih. Sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa baca berita up to date di Koran Kaltim, surat kabar harian Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Juga di portal media www.korankaltim.com, pusaranmedia.com, seputarfakta.com, dan tentu saja di akun media sosial kami. Terima kasih sekali lagi. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.